Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan topik perkuliahan kita yang ketiga tentang sumber-sumber hukum. Setelah sebelumnya kita sudah membahas sedikit banyak tentang dasar-dasar usul fikih, ya. Sumber-sumber hukum ini tentu menjadi pembahasan yang sangat penting ketika kita ingin mengkaji tentang usul fikih, karena fikih itu berbicara tentang hukum dan hukum itu harus punya sumbernya, dan itulah yang menjadi objek dari pembahasan usul fikih, yaitu kita mengkaji tentang sumber-sumber hukum atau dalil. Yang pertama, sumber hukum asasi, ya, paling tidak yang jumhur mayoritas ulama menyepakatinya adalah ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Al-Ijma' dan ada Al-Qiyas. Kemudian sumber-sumber hukum yang lain ada Al-Istihsan, ada Al-Maslahah Mursalah, ya, Al-Maslahah Al-Mursalah. Kemudian ada Al-Istishab, ada Al-Urf, ada Madhabus Sahabi, ya, ada Syar'un man qablana, syariat, ya, sebelum kita. Kemudian ada Saddu Dzari'ah, yang nanti pada semester ini kita akan membahas lebih khusus lagi. Hanya beberapa di antara yang ada ini misalnya akan kita dalami tentang Al-Maslahah Al-Mursalah. Kemudian kita akan dalami tentang Al-Urf, ya, Urfut Tujar, ya. Kemudian kita akan dalami tentang Saddu Dzari'ah. Kemudian juga kita akan dalami tentang Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dan pada pertemuan yang kali ini akan lebih kita dalami sedikit tentang Al-Quran dan Sunnah saja. Al-Quran, ya, sebagai sumber hukum, tentu definisinya salah satunya adalah misalnya kalamullah, firman Allah al-munazzal, yang Allah turunkan, ya, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril, ya, yang dinilai beribadah ketika mentilawahinya, yang mempunyai sifat mu'jiz, ya, yang menaklukkan, ada sifat menantang untuk bisa mendatangkan, ya, selain Al-Quran, gitu, yang semisal dengannya, atau kita sebut sebagai mukjizat, gitu. Kemudian yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini kira-kira definisi tentang Al-Quran. Kemudian karakteristiknya adalah tawatur. Jadi tersampaikannya kepada kita secara mutawatir, ya, secara jelas, ya, dari setiap generasi banyak yang menghafalkan Al-Quran, yang kemudian mustahil, ya, kemudian kita bisa mengasumsikan mereka, menjudge mereka bahwa mereka bersepakat dalam dusta terhadap Al-Quran yang sampai kepada kita. Kemudian juga karakteristik Al-Quran juga adalah min indillahi lafzan wa ma'na. Ya, lafaz dan maknanya semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis atau sunnah, ya, maknanya dari Allah melalui Jibril, ya, kadang lafaznya adalah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sebagai pembeda, gitu, ya. Maka ketika tafsir Al-Quran tidak termasuk Al-Quran karena lafaz dan maknanya bukan dari Allah. Terjemahan Al-Quran ya bukan Al-Quran karena lafaz dan maknanya bukan dari Allah. Nah, dalil mukjizatnya ada dalam surat 28 ayat 49, ya, dalam surat 17 ayat 88, dalam surat 11 ayat 13, dan dalam surat kedua ayat 23 sampai 24. Saya ambil satu contoh saja, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Ya, ketika Allah di situ menjadikan ayat tersebut sebagai dalil kemukjizatan Al-Quran. Ya, ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa ad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Katakanlah jika kalian masih ragu dengan Al-Qur'an, maka coba ya Allah menantang, silahkan datangkan ya satu surat, satu ayat atau yang semisal dengan Al-Qur'an. Niscaya kalian tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa. Ya, ini salah satu dalil bagaimana Al-Qur'an memiliki sifat mu'jiz gitu ya. Ya, menantang, menaklukkan, tidak ada yang bisa menandingi. Nah, aspek mukjizatnya adalah misalnya konsistensi pada 6.000 ayatnya. Jadi ittisaq ya, bahwa harmonisasi ya antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu surat dengan surat yang lain itu tidak pernah berubah, tidak konsisten. Ketika berbicara tentang kiamat, bagaimana kejadiannya ya seperti itu pula. Ada di satu surat, maka seperti itu pula yang ada di surat yang lain misalnya. Kemudian juga bagaimana hukum khamr, bagaimana hukum riba, bagaimana kemudian perintah sholat dan seterusnya. Semuanya harmonisasinya berjalan secara konsisten pada 6.000 ayatnya. Ya. Kemudian ilmu pengetahuan membenarkan kandungan Al-Quran. Dulu belum ditemukan bagaimana membuktikan satu ayat Allah misalnya dalam surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan. Ya, dua laut yang terpisah gitu ya, bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara satu laut dengan laut yang lain kemudian tidak saling menyatu airnya ya, seperti ada barzakh, ada pemisah di situ. Dan itu sudah ada sejak 14 abad yang lalu tentang kabar ini melalui firman Allah dalam surah Al-Rahman tersebut. Kemudian juga kemujizatan Al-Quran yang tidak dimiliki dengan kitab-kitab yang lain gitu adalah mengabarkan kejadian akan datang ya, yang dulu belum pernah terjadi ketika ayat itu turun, tapi ternyata pembuktiannya tentang kejadiannya ada ya, bahkan jauh setelah Rasulullah SAW meninggal dunia atau wafat. Contohnya misalnya ayat tentang Ghulibatur Rum ya, bagaimana Allah telah menjanjikan ya Romawi akan ditaklukkan pada satu saatnya, dan itu juga sudah terbuktikan. Kemudian juga aspek mukjizatnya adalah fasahatul kalam ya, kalimatnya, susunan takdirnya, susunan katanya ya, kemudian fasahah, kefasihan, semuanya begitu indah ya, tersusun dalam Al-Quran, dan ini tentu menjadi aspek pembahasan dalam bahasa ya, perspektif bahasa Arab dari sisi balaghahnya, dari sisi kemudian semantiknya, dari sisi kemudian susunan kalimat, dan takdirnya dan seterusnya. Dan sehingga tidak ada yang seindah itu menyusun Al-Quran. Maka ketika ada salah seorang ya kaum munafikin di zaman Nabi yang kemudian mengatakan bahwa aku juga telah turun kepadaku Al-Quran ketika surat Al-Fil turun ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, maka dia mengatakan, oh Tuhanku juga menurunkan kepadaku suratnya. Dia bilang Al-Fil, Mal-Fil, wa ma'adraka Mal-Fil, yadailuhu tawil, dan seterusnya. Gajah, apakah gajah? Tahukah kalian apa itu gajah? Gajah adalah hewan yang berekor panjang, ya. Katanya begitu. Sehingga tidak indah sama sekali bandingkan dengan bagaimana Allah menurunkan surat Al-Fil misalnya dalam kejadian asbabun nuzul tersebut. Kemudian juga hukum dalam Al-Quran mencakup berkaitan dengan akidah yang kita sebut dengan ahkam i'tiqadiyah, hukum-hukum akidah, kemudian yang berkaitan dengan akhlak, ahkam khuluqiyah, kemudian yang berkaitan dengan amaliyah, berkaitan dengan amal. Dan ahkam amaliyah terbagi dua, ada ahkam ibadah, hukum-hukum menyangkut ibadah, dan ahkam muamalah, hukum-hukum menyangkut muamalah. Ahkam muamalah ada yang kemudian berkaitan dengan akhwal syakhsiyah, ya, dengan tentang keperdataan, ya, tentang rumah tangga, ya, tentang tolak, tentang nikah, tentang khulu, ya. Kurang lebih ada 70 ayat dalam Al-Quran. Kemudian ada ahkam madaniyah tentang keperdataan, berkaitan tentang kepemilikan harta, ya, hak satu dengan yang lain, ya, itu ada sekitar 70 ayat juga.
Ada ahkam jinaiyah, hukum pidana, tentang mencuri, tentang membunuh, kisos, dan seterusnya. Ada sekitar 30 ayat. Ada ahkam murafaat, ya, pengaduan dan persidangan. Tentang bagaimana ya persaksian, sumpah, kemudian apa namanya, qada, ya, ketentuan, ya, putusan, ya, hakim, dan seterusnya. Ini ada 13 ayat. Kemudian ada ahkam dusturiyah, ada hukum-hukum perundang-undangan. Ya, di situ ada sekitar 10 ayat. Kemudian ada ahkam dauliyah, hubungan antar negara, ya, antara negara dengan masyarakatnya, antar sesama anggota negara, apa namanya, warga negara, antara hubungan satu negara dengan negara yang lain, ya, tentang hubungan perdamaian, tentang hubungan kemudian misalnya gencatan senjata dan seterusnya. Sekitar ada 25 ayat. Kemudian juga ada ahkam iktisadiyah wal maliyah, ini hukum tentang ekonomi makro, ya, bagaimana tentang apa namanya, kalau kita bilang tentang pemasukan negara, ya, dari zakat, kemudian tentang ayat-ayat misalnya jizyah, ya, dan seterusnya. Ini ada sekitar 10 ayat. Nah, Al-Quran itu, ya, pendekatannya ada subut dan dilalah. Subut itu artinya Al-Quran berketetapan sebagai Al-Quran itu sampainya kepada kita adalah qat'i sifatnya. Dapat dipastikan, ya, keberadaan Al-Quran dari dulu sampai sekarang, seluruh ayat-ayatnya dapat dipastikan memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut sebagai qat'i, pasti. Yang subutnya, keberadaannya, ya, pemberlakuannya, ya, ketetapannya itu betul-betul dapat dipastikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr surat 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Tetapi dari aspek kandungan hukumnya itu ada beberapa, ada dua pembagian. Yang pertama qat'iyyud dilalah, yang kedua zanniyud dilalah. Qat'iyyud dilalah maksudnya adalah kepastian kandungan hukumnya itu ya pasti. Jadi tidak ada tafsiran lain, tidak ada interpretasi lain. Contoh dalam surat An-Nisa ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kalian, wahai suami, yang ditinggal mati oleh istrinya, jatah kalian adalah, ya, setengah dari harta yang ditinggalkan kalau istri kalian tidak meninggalkan anak. Nisfu, setengah. Jadi kata setengah itu tidak punya interpretasi lain, ya setengah ya setengah. Bedakan dengan zanniyud dilalah, aspek ketidakpastian kandungan hukumnya, karena mengandung lafaz yang mustarak, ya. Ada beberapa interpretasi, ya, entah lafaznya karena am, karena umum, atau lafaznya mutlak, ya, lafaznya tidak ada pembatasannya, gitu. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 228, ketika ayat tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya, ya, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Bagi wanita yang diceraikan suaminya, masa iddahnya adalah salah satu quru, 3 quru. Sedangkan makna quru itu bisa 2. Yang pertama maknanya bisa haid, yang kedua maknanya bisa suci. Maka 3 quru berarti maknanya bisa 3 haid, bisa 3 kali suci. Sehingga karena ayat tersebut, ya, dilalahnya adalah zanni, kandungan hukumnya tidak pasti. Kenapa? Karena lafaznya mengandung dua arti, gitu, ya. Kata quru itu mengandung dua pemaknaan. Maka hukumnya pun akhirnya berbeda, dan ulama, ya, 2 mazhab, ya, Syafi'i dan Maliki mengatakan adalah 3 kali suci, tapi mazhab Hambali dan Hanafi mengatakan 3 kali haid. Ini contoh. Kemudian yang kedua as-sunnah, definisinya, ya, apa yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, dan seterusnya, gitu, ya. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, kata Nabi, perbuatan Nabi, atau ketetapannya. Maka pembagiannya pun adalah sunnah qauliyah, sunnah-sunnah berupa ucapan, sunnah fi'liyah, sunnah-sunnah berupa perbuatan Nabi, dan sunnah taqririyah, sunnah-sunnah berupa ketetapan Nabi. Kalau qauliyah, ya, perkataan Nabi misalnya la dharar wa la dirar, ya, tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan dan berbahaya. Sunnah fi'liyah, ya, tata cara sholatnya Nabi, tata cara kemudian hajinya Nabi, ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, kan, gitu, ya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka
maka tata cara sholatnya Nabi adalah sunnah fi'liyahnya. Sunnah fi'liyahnya Nabi. Kemudian sunnah takririyah, sunnah ketetapan Nabi. Sebagaimana ada 2 orang sahabat yang apa namanya, beliau sedang melakukan perjalanan, kemudian di tengah perjalanan datang waktu sholat, ya, sedangkan air tidak ada, maka keduanya bertayamum. Setelah selesai tayamum, mereka keduanya sholat. Nah, setelah selesai sholat, ternyata airnya ada. Maka yang satu mengulang sholatnya dengan mengambil air wudhu, yang satu tidak mengulang lagi karena dianggap sudah selesai sholatnya dengan tayamum. Nah, setelah selesai itu, keduanya menghadap kepada Nabi. Ya, kemudian mengadukan perihal kejadian yang mereka hadapi. Maka kata Rasul, bagi yang mengulang sholatnya, kata Nabi, ya engkau lakal ajru marratain, bagimu pahalanya 2 kali. Tapi bagi yang tidak mengulangnya, kata Nabi, asab das sunnah, Anda telah sesuai dengan sunnah. Jadi Nabi menetapkan kedua-duanya. Maka ini disebut sebagai sunnah takririyah, sunnah atas ketetapan Nabi. Jadi dua-duanya ditetapkan dari Nabi, boleh mengulang sholatnya, ya, atau tidak mengulang sholatnya pun ya sah-sah saja. Nah, bagaimana hubungan sunnah dengan Al-Quran? Pertama disebut sebagai muqarrirah, ya, menetapkan, menguatkan apa yang sudah diperintahkan dalam Al-Quran. Misalnya perintah sholat. Dalam Al-Quran diperintahkan sholat, dalam sunnah juga ada perintah sholat. Maka posisinya hubungan sunnah tersebut dengan Al-Quran adalah sebagai muqarrirah, ya, sesuatu yang menetapkan, yang menguatkan. Yang kedua, mufassirah, menjelaskan, mentafsirkan. Misalnya dalam Al-Quran ada perintah sholat, tapi tidak ada dalam Al-Quran tentang berapa jumlah rakaat sholat. Maka dalam hadis dijelaskan jumlah rakaat sholat, dan sunnah tersebut ya fungsinya sebagai mufassirah, menjelaskan ya apa yang belum dijelaskan tentang jumlah rakaat sholat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah musbitah, menetapkan apa yang belum ditetapkan dalam Al-Quran. Misalnya haramnya sutra bagi laki-laki. Ya, di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun tentang pengharaman sutra bagi laki-laki. Maka sunnah posisinya adalah musbitah, ya, menetapkan apa yang belum ditetapkan dalam Al-Quran. Nah, pembagian as-sunnah berdasarkan sanad ada yang disebut sebagai sunnah mutawatirah, ya, sunnah masyhurah, dan sunnah ahad. Sunnah mutawatirah, sunnah yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap derajat sanadnya. Kalau sunnah masyhurah, sunnah yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang atau beberapa orang dari kalangan sahabat, tapi tidak mencapai derajat mutawatir, ya kemudian diriwayatkan kembali oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya dengan jumlah yang banyak seperti ya sunnah mutawatirah. Jadi perbedaannya adalah jumlah sahabat yang meriwayatkan hanya 1, 2 dan segelintir orang saja, tidak sampai banyak seperti sunnah mutawatirah. Kalau sunnah ahad adalah sunnah yang diriwayatkan di setiap derajat sanadnya oleh ya hanya beberapa gelintir orang saja, tidak dalam jumlah yang banyak yang meriwayatkannya. Contoh misalnya sunnah masyhurah yang mungkin hadisnya kita hafal, ya, innamal a'malu binniyat. Yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Nabi, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian tentang subut dan dilalat nas hadis. Bagi sunnah mutawatirah, ya, dapat dipastikan bahwa itu memang dari Rasul. Maka disebut sebagai qat'iyatus subut. Qat'i, sifatnya adalah dapat dipastikan memang betul-betul ya dari Rasul SAW. Tapi sunnah masyhurah ya dapat dipastikan bahwa memang berasal dari sahabat. Tapi apakah dari Nabi? Ya, karena meriwayatkannya dari kalangan sahabat beberapa gelintir orang saja, maka masuknya adalah ya tidak termasuk qat'iyatus subut dari Rasul, tapi qat'iyatus subut dari sahabat. Adapun sunnah ahad, zanniyatus subut dari Rasulullah. Ya, apakah betul-betul dari Rasul? Maka dihukumi dengan zanni, ya. Ya, zanni itu kalau dalam usul fikih ya derajatnya sekitar 75% ke atas gitu. Ya, kalau 25% waham, kalau 50% syak, ya, ragu-ragu. Kalau zanni itu sekitar 75%, kalau qat'i ya 100%. Ya, itu pembagiannya. Nah, dari segi dilalat, maka sunnah mutawatirah, masyhurah, dan juga sunnah ahad masing-masing bisa dilalahnya qat'i, ya, kandungan hukumnya bisa pasti karena tidak ada interpretasi lain. Tapi bisa juga zanni dilalahnya, tergantung apakah sunnah tersebut, dalil tersebut, ya, hadis tersebut mengandung
ya interpretasi lain atau tidak. Akibat karena keumuman lafaznya, akibat karena lafaz yang mengandung beberapa makna, akibat kemutlakan lafaznya tanpa pembatasan. Nah, maka ini kesimpulannya, Al-Quran bisa qat'iyatul tsubut, ya. Al-Quran adalah pasti qat'iyatul tsubut, tapi dari sisi dilalahnya bisa qat'i, bisa zanni. Dan sunnah, ya, ada yang qat'iyatul tsubut, ada yang zanniyatul tsubut. Dan masing-masing dari qat'iyatul tsubut dan zanniyatul tsubut bisa qat'iyatul dilalah dan bisa zanniyatul dilalah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.